Di bawah bayang-bayang malam Pulau Jawa, suara angin berdesir menyapu dataran, membawa bisikan kisah yang telah lama terkubur. Tak banyak yang tahu, para wali yang dikenal sebagai Wali Songo bukan sekadar penyebar Islam, namun juga penjaga rahasia besar transisi sejarah Nusantara. Nama mereka memang harum, tetapi tak terhitung air mata dan pengorbanan di baliknya. Semuanya berawal ketika Jawa masih berlumur upacara dan mantra para Brahmana. Di antara istana dan candi yang megah, tersembunyi keresahan kecil di hati rakyat, keresahan akan kebenaran hakiki yang dipadamkan oleh kekuasaan lama. Pada saat langit hampir kehilangan fajar, muncullah 9 wali penuh teka-teki, masing-masing membawa misi dari Allah untuk menebarkan cahaya Islam dengan cara paling tak terduga. Sunan Gresik, atau Maulana Malik Ibrahim, adalah penanda zaman baru. Beliau bukan pejuang dengan pedang, tapi dengan akhlak. Namun, sejak pijakan pertamanya di Jawa, takdir berat sudah menantinya. Setiap bisikan langkahnya diikuti mata-mata kerajaan yang memandang gerak-gerik asing penuh kecurigaan. Bahkan ketika beliau merintis pesantren pertama di pesisir, rasa tidak aman terus menghantui. Pernah, suatu malam, beliau mendengar suara ranting patah di luar pondok. Ketika keluar, bukan binatang yang muncul, tetapi sebuah simbol kepala babi tertancap, aib dan ancaman dari kelompok penolak kehadiran Islam. Sunan Ampel datang dengan beban 1000 harap. Ia membangun pusat dakwah di Surabaya, namun bukan tanpa harga. Keluarganya diseret dalam fitnah, sahabat-sahabat terdekat pun ada yang berpaling karena desakan penguasa lama. Tapi di tengah duka, Sunan Ampel tetap berdiri. Tak ada cahaya tanpa lara, bisiknya. Di balik majelis-majelis ilmu yang damai, ada perang batin dan air mata yang tak terlihat, hanya dipahami langit dan bumi. Malam-malam di Surabaya menjadi saksi perdebatan sengit. Haruskah Islam ditegakkan dengan lembut atau dengan paksaan? Sunan Bonang, putra Sunan Ampel, mengajukan taktik akulturasi, hingga seni tradisional pun dijadikan kendaraan dakwah. Namun, musuh-musuh lama berkumpul dalam gelap, memanfaatkan celah untuk menebar fitnah. Pada sebuah perayaan desa, tiba-tiba makanan utama terbuang karena dianggap ditaburi jampi hitam oleh yang tak menyukai dakwah para wali. Wajah-wajah berselimut dendam mulai bermunculan di sudut-sudut desa, menciptakan ketakutan bawah tanah bagi mereka yang memilih memeluk Islam secara terang-terangan. Semua tragedi ini adalah harga yang harus dibayar para pembawa cahaya. Namun, satu pesan mereka abadi, jika bukan karena pengorbanan, tak akan ada sinar hidayah di bumi Jawa. Rahasia yang tak pernah terungkap adalah peran tersembunyi Sunan Gresik sebagai perintis jaringan dakwah rahasia di seluruh pesisir utara Jawa. Beliau bukan hanya ulama biasa, tetapi koordinator gerakan bawah tanah yang menghubungkan pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, hingga Tiongkok. Setiap kapal dagang yang berlabuh membawa lebih dari sekadar rempah-rempah. Mereka membawa misi dakwah terselubung yang dikoordinasi langsung oleh Sunan Gresik. Namun, kerajaan Majapahit yang masih berkuasa mulai mencurigai aktivitas aneh di pelabuhan Gresik. Raja Brawijaya V mengirim mata-mata yang menyamar sebagai pedagang untuk mengintai setiap pergerakan. Suatu malam yang kelam, ketika Sunan Gresik sedang mengajar mengaji di sebuah gubuk sederhana, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda berkejaran mendekat. Para santri berhamburan, dan Sunan Gresik terpaksa bersembunyi di antara tumpukan gabah milik seorang petani yang telah memeluk Islam. Allah akan melindungi hambanya yang berjuang di jalannya, bisik Sunan Gresik dalam kegelapan malam itu. Namun hatinya berat, karena beliau tahu bahwa setiap langkah dakwahnya membawa risiko bagi orang-orang yang telah percaya. Ketika fajar menyingsing, beliau menemukan sebuah surat ancaman tertancap di pintu rumahnya. Hentikan ajaran sesat atau rasakan murka Batara Guru. Di sisi lain pulau, Sunan Ampel menghadapi cobaan yang lebih pelik. Putra mahkota Majapahit, Raden Patah, mulai tertarik pada ajaran Islam setelah mendengar ceramah beliau. Namun, hal ini memicu kemarahan besar di istana.
Permaisuri dan para punggawa Hindu merasa terancam akan kehilangan pengaruh mereka. Mereka mulai menyebarkan fitnah bahwa Sunan Ampel adalah mata-mata dari Kesultanan Demak yang ingin menghancurkan Majapahit dari dalam. Tragedi terbesar terjadi ketika seorang murid kesayangan Sunan Ampel, yang bernama Ki Pandan Arang, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keluarganya datang menangis ke kediaman Sunan Ampel, menyalahkan ajaran Islam atas hilangnya anak mereka. Ternyata, Ki Pandan Arang telah diculik oleh sekelompok Brahmin radikal yang ingin memberikan pesan keras kepada siapapun yang berani memeluk Islam. Selama 7 hari 7 malam, Sunan Ampel berdoa dengan air mata, memohon keselamatan muridnya kepada Allah. Yang lebih menyakitkan lagi, beberapa kerabat dekat Sunan Ampel mulai menjauhinya karena takut terkena dampak negatif dari aktivitas dakwahnya. Kakak kandungnya sendiri mengirim surat. "Ahi, aku sayang padamu, tetapi keluarga kami tidak sanggup lagi menanggung malu akibat ejekan tetangga. Mereka menyebut kita keluarga yang durhaka pada leluhur." Malam-malam di Ampel, Denta menjadi saksi bisu tangis seorang wali yang merasakan kesepian di tengah perjuangannya. Namun, setiap kali keraguan muncul, Sunan Ampel selalu teringat firman Allah, "Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri." Beliau bangkit kembali dengan tekad membaja, siap menghadapi segala cobaan demi tegaknya kalimat Allah di bumi Jawa. Suasana memanas ketika berita tentang gerakan dakwah Sunan Ampel sampai ke telinga Raja Brawijaya V. Sang raja yang sudah lanjut usia ini merasa kekhawatiran mendalam melihat semakin banyak rakyat yang memeluk agama baru. Di istana yang megah, para punggawa dan brahmana berkumpul mengadakan sidang darurat. Suara-suara bisikan penuh amarah terdengar di lorong-lorong istana. Jika dibiarkan, ajaran asing ini akan menghancurkan sendi-sendi kerajaan kita. Yang tak banyak diketahui adalah adanya perpecahan dalam keluarga kerajaan sendiri. Raden Patah, putra Brawijaya V dari Selir, telah secara diam-diam mulai tertarik pada ajaran Islam setelah beberapa kali bertemu dengan Sunan Ampel. Namun, hal ini memicu kemarahan hebat permaisuri utama dan putra mahkota lainnya. Mereka menuduh Raden Patah telah diracuni pikiran oleh para wali dan menjadi pengkhianat keluarga. Web 14, Web 16, Web 17. Suatu malam yang penuh ketegangan, permaisuri mengirim utusan khusus untuk menemui Sunan Ampel. Utusan tersebut datang dengan membawa hadiah berupa kain sutra dan emas. Namun di baliknya tersembunyi ancaman halus. "Tuan Sunan, permaisuri berharap agar Tuan tidak lagi melanjutkan pengajaran yang dapat memecah belah keluarga kerajaan. Sebagai imbalannya, Tuan akan mendapat tanah yang luas dan perlindungan penuh dari istana." Sunan Ampel menerima utusan itu dengan tenang, namun hatinya bergejolak. Beliau paham bahwa ini adalah ujian berat dari Allah. Dengan suara yang lemah lembut namun tegas, beliau menjawab, "Sampaikan kepada permaisuri bahwa hamba tidak bermaksud merusak keharmonisan. Namun, kebenaran dari Allah tidak dapat hamba tukar dengan apapun di dunia ini. Hamba hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya." Penolakan Sunan Ampel ini memicu amarah yang luar biasa di istana. Para Brahmana mulai menyebarkan isu bahwa para wali adalah mata-mata dari kerajaan-kerajaan Islam di sebelah barat yang ingin menguasai tanah Jawa. Mereka juga menyebarkan rumor bahwa ajaran Islam akan menghancurkan tradisi dan adat istiadat yang telah mengakar berabad-abad. Web 14, Web 16, Web 18. Tragedi yang paling menyakitkan terjadi ketika beberapa murid Sunan Ampel mulai mendapat ancaman fisik. Ki Ageng Selo, salah satu murid setia, diserang oleh sekelompok preman yang disewa oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan penyebaran Islam. Rumahnya dibakar di tengah malam, dan keluarganya terpaksa mengungsi ke hutan. Ketika kabar ini sampai ke telinga Sunan Ampel, beliau menangis dalam sujudnya, "Ya Allah, mengapa hamba-Mu harus menderita karena memilih jalan kebenaran?" Yang lebih tragis lagi, perpecahan mulai terjadi di dalam lingkungan keluarga Sunan Ampel sendiri. Beberapa kerabat yang masih menganut kepercayaan lama mulai menjauhi beliau,
karena takut mendapat tekanan sosial. Bahkan ada yang mengirim surat berisi kata-kata pedih. Kami mencintaimu sebagai keluarga, tetapi kami tidak bisa menerima jalan yang kau pilih. Hal ini telah membawa malu bagi nama besar keluarga kita. Di tengah kesedihan yang mendalam, Sunan Ampel teringat pesan dari ayahandanya, Sunan Gresik, sebelum wafat. Wahai anakku, jalan dakwah adalah jalan yang penuh duri. Setiap langkahmu akan diuji, setiap kata-katamu akan ditentang. Namun ingatlah, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan mengingat wasiat tersebut, Sunan Ampel bangkit kembali dengan semangat yang membara, siap menghadapi segala rintangan demi tegaknya Islam di tanah Jawa. Kisah yang paling mengharukan dan jarang diungkap adalah tragedi yang dialami Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sebagai generasi kedua Wali Songo, beliau mewarisi beban ganda, meneruskan perjuangan ayahandanya sekaligus menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari pihak-pihak yang menentang Islam. Yang membuat hatinya hancur adalah ketika sahabat terdekatnya, Ki Ageng Pandanaran, yang dulunya berjuang bersama, tiba-tiba berpaling dan bahkan menjadi mata-mata bagi pihak kerajaan yang menentang dakwah Islam. Pengkhianatan ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran ditangkap oleh pasukan Majapahit karena dituduh menyebarkan ajaran sesat. Untuk menyelamatkan nyawanya dan keluarganya, ia terpaksa menyetujui permintaan pihak istana untuk melaporkan setiap aktivitas Sunan Bonang. Dengan air mata berlinang, Ki Ageng Pandanaran datang ke kediaman Sunan Bonang pada suatu malam yang kelam. Kang Bonang, maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini demi menyelamatkan istri dan anak-anakku yang ditahan sebagai sandera, ucapnya dengan suara bergetar. Sunan Bonang terdiam lama mendengar pengakuan sahabatnya. Hatinya remuk, bukan karena marah, tetapi karena merasakan betapa beratnya ujian yang diberikan Allah kepada umat Islam pada masa itu. Aku tidak menyalahkanmu, saudaraku. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Lakukanlah apa yang kau rasa terbaik untuk keluargamu, jawab beliau dengan suara yang hampir putus. Sejak saat itu, setiap pergerakan Sunan Bonang diawasi ketat. Bahkan ketika beliau mengajar mengaji di surau kecil, selalu ada mata-mata yang mengintip dari balik jendela. Para murid mulai takut untuk datang, karena mereka khawatir akan ikut terkena dampak negatif. Perlahan-lahan, majelis dakwah Sunan Bonang yang dulunya ramai dikunjungi, menjadi sepi dan sunyi. Yang lebih menyakitkan lagi, fitnah mulai disebarkan bahwa Sunan Bonang menggunakan ilmu hitam untuk menarik simpati masyarakat. Rumor ini disebarkan oleh para Brahmana yang merasa terancam oleh popularitas ajaran Islam. Mereka mengatakan bahwa kemampuan Sunan Bonang dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal adalah hasil dari bantuan jin dan setan. Bahkan ada yang menuduh bahwa gamelan yang digunakan dalam dakwah telah dikuasai roh jahat untuk memperdaya rakyat. Suatu malam, ketika Sunan Bonang sedang sholat tahajud, tiba-tiba terdengar suara batu-batu yang dilemparkan ke atap rumahnya. Ketika keluar untuk melihat, ia menemukan tulisan dengan arang di dinding rumahnya, "Dukun setan, pergi dari desa kami." Hati Sunan Bonang tercabik-cabik melihat kebencian yang begitu dalam dari sebagian masyarakat yang dulunya menghormatinya. Dalam kesendiriannya, Sunan Bonang sering merenung sambil menatap langit malam. Ya Allah, jika ini adalah jalan yang Engkau kehendaki, berikanlah hamba kekuatan untuk menghadapinya. Jika penderitaan ini adalah cara untuk menguji keimanan hamba, jadikanlah hamba-hamba yang sabar seperti Nabi Ayub As. Doanya dengan air mata yang mengalir deras. Namun, di balik semua kesedihan itu, tekad Sunan Bonang untuk menyebarkan Islam tidak pernah surut, bahkan semakin menguat dengan setiap ujian yang dihadapinya. Sementara para wali lain berjuang dengan cara yang lebih halus, Sunan Kudus menghadapi dilema yang berbeda. Sebagai Senopati Kesultanan Demak yang menggantikan ayahandanya Sunan Ngudung, beliau harus memikul beban ganda, menyebarkan Islam sekaligus memimpin pasukan dalam perang melawan sisa-sisa kekuatan Majapahit.
Namun, yang tak banyak diketahui adalah betapa beratnya pergulatan batin yang dialami Sunan Kudus ketika harus berperang melawan mertuanya sendiri, Adipati Terung dari Majapahit. Tragedi paling memilukan dalam hidup Sunan Kudus terjadi ketika beliau harus berhadapan langsung dengan Raden Husain atau Adipati Terung dalam pertempuran di Trowulan. Adipati Terung adalah ayah dari istrinya, yang berarti Sunan Kudus harus mengangkat pedang melawan keluarga sendiri demi tegaknya Islam. Malam sebelum pertempuran, Sunan Kudus tidak bisa tidur. Beliau terus berdoa kepada Allah, "Ya Rahman, jika ini adalah ujian terberat dalam hidupku, berikanlah kekuatan untuk menghadapinya dengan hati yang tulus hanya untuk MU." Yang lebih menyakitkan lagi, istri Sunan Kudus datang menemui beliau dengan menangis tersedu-sedu. "Kanda, mengapa takdir memaksa kita berhadapan dengan keluarga sendiri? Bagaimana aku harus memilih antara ayahku dan suamiku?" Sunan Kudus memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang, meskipun hatinya juga hancur. "Dinda, ini bukan pilihan antara keluarga dan agama. Ini adalah pilihan antara kebenaran dan kebatilan. Allah akan memberikan jalan terbaik bagi kita." Ketika pertempuran dimulai, Sunan Kudus bertempur dengan sangat berat hati. Setiap ayunan pedangnya disertai dengan air mata yang tidak terlihat. Beliau tidak ingin menyakiti mertuanya, tetapi sebagai pemimpin pasukan Islam, beliau harus melaksanakan tugasnya. Dalam pertempuran yang sengit itu, Adipati Terung akhirnya tewas, dan Sunan Kudus menjadi orang yang paling berduka. Beliau menangisi kematian mertuanya seperti menangisi ayahnya sendiri. Setelah kemenangan Demak, Sunan Kudus menghadapi cobaan baru. Banyak prajurit yang menang perang ingin melakukan balas dendam terhadap penduduk sipil yang dulu menentang Islam. Namun, Sunan Kudus dengan tegas melarang hal tersebut. "Kita berperang untuk menegakkan keadilan, bukan untuk balas dendam. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas," tegasnya kepada para prajurit. Keputusan Sunan Kudus untuk melindungi penduduk sipil malah membuatnya dikritik oleh sebagian prajurit Muslim yang menganggapnya terlalu lunak. Ada yang bisik-bisik, "Panglima kita terlalu lemah hati. Bagaimana mungkin kita bisa menguasai Jawa jika kita tidak tegas?" Mendengar kritikan tersebut, hati Sunan Kudus semakin berat. Beliau merasa sendirian di tengah kemenangan yang seharusnya membahagiakan. Yang paling menyakitkan adalah ketika beliau harus membangun kembali daerah-daerah yang hancur akibat perang. Sunan Kudus melihat penderitaan rakyat kecil yang menjadi korban konflik, baik yang Muslim maupun non-Muslim. "Ya Allah, mengapa harus ada pertumpahan darah untuk menegakkan agama MU? Bukankah ada cara yang lebih damai?" ratapnya dalam kesunyian malam. Dari sinilah kemudian muncul tekad Sunan Kudus untuk menggunakan pendekatan budaya dalam dakwah, agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Setelah melalui pengalaman pahit dalam peperangan, Sunan Kudus mulai menyadari bahwa dakwah melalui pendekatan budaya lebih efektif daripada kekerasan. Namun, pilihan ini justru membuatnya menghadapi kritikan pedas dari sesama ulama yang menganggap metodenya terlalu lunak dan tidak tegas dalam menegakkan syariat Islam. "Mengapa kau membiarkan mereka masih menyembah patung-patung itu?" protes salah seorang ulama keras dari Demak ketika berkunjung ke Kudus. "Bukankah tugas kita adalah menghancurkan semua bentuk kesirikan?" Hati Sunan Kudus teriris mendengar tuduhan tersebut. Beliau paham bahwa pendekatan budayanya dianggap sebagai bentuk kompromi berlebihan terhadap agama. Namun, beliau juga melihat kenyataan di lapangan. Semakin keras pendekatan yang digunakan, semakin keras pula penolakan masyarakat. "Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk. Apakah cara yang hamba tempuh ini benar atau salah di mata MU?" doanya dengan air mata dalam keheningan malam. Cobaan terberat datang ketika Sunan Kudus harus menghadapi ancaman dari para Brahmana yang merasa terancam dengan strategi barunya. Mereka menuduh Sunan Kudus telah mencuri simbol-simbol suci Hindu-Buddha untuk kepentingan penyebaran Islam. Suatu malam, sekelompok Brahmana radikal datang ke Masjid Al-Aqsa yang baru dibangun Sunan Kudus dan mengancam akan menghancurkannya jika beliau tidak menghentikan penggunaan simbol-simbol yang mereka anggap sakral.
Kau telah menajiskan simbol-simbol suci kami, teriak salah seorang Brahmana dengan amarah yang membara. Menara yang kau bangun itu adalah penistaan terhadap arsitektur candi kami. Sunan Kudus menghadapi ancaman itu dengan tenang, meski hatinya bergejolak. Saudara-saudaraku, kami tidak bermaksud menajiskan apapun. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa keindahan dapat bersatu dalam kebenaran. Yang lebih menyakitkan lagi, beberapa murid Sunan Kudus sendiri mulai meragukan metode dakwahnya. Ki Ageng Pandawa, salah satu murid senior, datang dengan wajah bimbang. Kiai, apakah tidak sebaiknya kita lebih tegas dalam menerapkan syariat? Mengapa kita harus mengikuti cara-cara mereka? Pertanyaan muridnya sendiri membuat hati Sunan Kudus semakin berat. Beliau merasa seolah-olah berjuang sendirian dalam keyakinannya bahwa Islam bisa disebarkan dengan cara yang penuh hikmah. Puncak penderitaan terjadi ketika putra Sunan Kudus jatuh sakit parah setelah memakan makanan yang diduga diracuni oleh pihak-pihak yang menentang dakwahnya. Selama berminggu-minggu, anak kesayangannya terbaring lemah, dan para dukun lokal menolak mengobatinya karena takut dengan ancaman dari kelompok ekstremis. Jika anakku mati, apakah itu pertanda bahwa jalan yang kutempuh salah? Ya Allah, ratap Sunan Kudus dalam keputusasaannya. Namun, di tengah penderitaan itu, datang keajaiban yang mengubah segalanya. Seorang petani Hindu tua yang selama ini diam-diam mengamati cara dakwah Sunan Kudus, datang membawa obat tradisional untuk anaknya. Kiai, saya tidak bisa melihat anak yang tidak bersalah menderita. Izinkan saya membantu, katanya dengan tulus. Kebaikan hati orang yang berbeda keyakinan itu membuat Sunan Kudus menangis haru dan semakin yakin bahwa pendekatan penuh kasih sayang adalah jalan yang benar dalam menyebarkan Islam. Tragedi terbesar dalam hidup Sunan Kudus bukanlah perlawanan dari luar, melainkan konflik batin yang berkecamuk dalam jiwanya sendiri. Setelah melihat keberhasilan pendekatannya yang mengakomodasi budaya lokal, muncul keraguan mendalam. Apakah dengan membiarkan mereka tetap menghormati sapi, aku telah mengkhianati ajaran murni Islam? Pertanyaan ini membayangi setiap sholat malam beliau. Setiap kali beliau melihat masyarakat yang baru masuk Islam masih melakukan ritual-ritual lama mereka. Yang membuat hati Sunan Kudus semakin remuk adalah ketika seorang ustadz muda dari Makkah datang berkunjung dan mengkritik keras metode dakwahnya. Syekh, bagaimana mungkin Anda membiarkan umat Islam masih menyembah patung-patung di dalam masjid? Bukankah ini syirik yang nyata? Tanyanya dengan nada menuduh. Sunan Kudus terdiam lama, hatinya terluka. Beliau tahu bahwa yang dimaksud adalah ukiran-ukiran Hindu-Buddha yang memang masih ada di beberapa bagian masjid sebagai bentuk akulturasi. Malam itu, Sunan Kudus tidak bisa tidur. Beliau berjalan mondar-mandir di teras rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkilauan. Ya Allah, jika caraku salah, mengapa Engkau beri petunjuk melalui keberhasilan? Jika caraku benar, mengapa hati hamba ini gelisah? Air mata mengalir deras di pipi beliau. Inilah malam terpanjang dalam hidupnya, malam di mana beliau harus memilih antara mempertahankan keyakinannya atau mengikuti pandangan yang lebih ortodoks. Keraguan semakin mendalam ketika putranya sendiri bertanya dengan polos. Ayah, mengapa kita tidak melarang masyarakat menyembah sapi? Bukankah dalam Islam hanya Allah yang boleh disembah? Pertanyaan dari mulut buah hatinya sendiri terasa seperti belati yang menusuk jantung. Bagaimana menjelaskan kepada seorang anak bahwa terkadang kebenaran harus disampaikan dengan cara yang bertahap dan penuh hikmah? Puncak krisis terjadi ketika beberapa murid senior Sunan Kudus mulai meninggalkannya untuk berguru kepada ulama lain yang dianggap lebih murni dalam mengajarkan Islam. Ki Ageng Wanakrama, yang selama bertahun-tahun menjadi tangan kanan beliau, datang dengan air mata. Kiai, maafkan saya. Saya harus pergi untuk memperdalam Islam yang lebih syahih. Saya takut dengan cara kita, saya akan terjerumus dalam kesesatan. Ditinggal oleh orang-orang terdekat, Sunan Kudus merasakan kesepian yang luar biasa. Bahkan istrinya pun mulai khawatir dengan metode dakwah suaminya setelah mendengar berbagai kritikan dari ulama-ulama lain. Kanda,
Apakah kita memang sudah di jalan yang benar? Mengapa begitu banyak yang menentang? Tanya sang istri dengan wajah cemas. Di tengah kesendirian dan keraguan yang mencekam, Sunan Kudus melakukan itikaf selama 40 hari 40 malam di masjidnya. Beliau berpuasa, berdoa, dan memohon petunjuk dari Allah. Dalam mimpinya, beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, "Wahai anakku, Islam datang dengan rahmatan lil alamin. Jika dengan kelembutan hati mereka terbuka, bukankah itu lebih baik daripada dengan kekerasan mereka berpaling?" Mimpi ini menjadi penenang bagi jiwa Sunan Kudus, meyakinkannya bahwa jalan yang ditempuhnya adalah benar. Setelah mendapat petunjuk melalui mimpinya, Sunan Kudus bangkit dengan semangat baru. Namun, ujian yang lebih berat menanti di depan. Berita tentang metode dakwahnya yang terlalu toleran menyebar hingga ke Makkah, dan datanglah utusan khusus dari Tanah Suci untuk menyelidiki apakah Sunan Kudus masih dalam koridor Islam yang benar. Kedatangan utusan ini membuat seluruh masyarakat Kudus bergejolak, karena mereka takut wali kesayangan mereka akan dihukum atau bahkan dicabut gelarnya sebagai ulama. Yang paling menyakitkan adalah ketika utusan dari Makkah itu menuntut agar Sunan Kudus menghancurkan semua simbol Hindu-Buddha yang ada di masjid dan memaksa seluruh masyarakat meninggalkan tradisi lama mereka dalam waktu seketika. "Ini bukan Islam yang benar," teriak sang utusan dengan amarah. Bagaimana bisa seorang wali membiarkan umatnya masih menghormati binatang laknat seperti sapi? Ini adalah penodaan terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus berdiri tegak menghadapi tuduhan tersebut, meski hatinya berdarah-darah. Saudara, Islam datang dengan rahmatan lil alamin. Jika dengan kekerasan mereka lari, tetapi dengan kelembutan mereka datang, mana yang lebih baik? Jawab beliau dengan suara yang bergetar. Namun, sang utusan tidak terima dan mengancam akan melaporkan Sunan Kudus kepada ulama-ulama besar di Makkah sebagai penyebar bid'ah. Tragedi puncak terjadi ketika tekanan dari berbagai pihak membuat kesehatan Sunan Kudus mulai menurun drastis. Beliau sering batuk darah setelah sholat malam, dan tangan-tangannya gemetar ketika sedang mengajar. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh stres berkepanjangan dan tekanan mental yang luar biasa. Kiai harus mengurangi beban pikiran, atau nyawa kiai yang jadi taruhannya, peringat sang dokter dengan wajah cemas. Yang lebih memilukan lagi, melihat kondisi ayahandanya yang semakin lemah, putra Sunan Kudus datang dengan air mata. "Ayah, jika mempertahankan cara dakwah kita membuat ayah sakit seperti ini, bukankah lebih baik kita ikuti saja apa yang diminta mereka? Aku tidak ingin kehilangan ayah hanya karena masalah metode dakwah." Mendengar ucapan anaknya sendiri, hati Sunan Kudus hancur berkeping-keping. Namun, di saat-saat tergelap inilah mukjizat terjadi. Seorang mualaf Hindu bernama Ki Ageng Sela datang bersama puluhan penduduk yang baru masuk Islam. Mereka datang dengan membawa buah-buahan dan makanan untuk Sunan Kudus. "Kiai, jika bukan karena cara dakwah Kiai yang penuh kasih sayang, kami tidak akan pernah mengenal indahnya Islam. Jangan pedulikan mereka yang tidak memahami kondisi di lapangan," kata Ki Ageng Sela dengan tulus. Momen paling mengharukan adalah ketika seorang nenek Hindu tua yang sudah masuk Islam datang menemui Sunan Kudus sambil menangis. "Kiai, jika Kiai berubah menjadi keras seperti yang mereka minta, apakah orang tua seperti saya masih akan diterima dalam Islam? Cara Kiai yang lembutlah yang membuat hati saya terbuka untuk Allah." Mendengar kesaksian dari umat-umatnya sendiri, Sunan Kudus merasa mendapat kekuatan baru untuk terus melanjutkan perjuangannya dengan cara yang penuh hikmah. Menjelang akhir hayatnya, Sunan Kudus semakin sering mengalami mimpi-mimpi yang aneh dan mengharukan. Dalam mimpinya, beliau melihat para wali lain sedang berkumpul dalam cahaya putih yang indah, seolah-olah memanggil beliau untuk bergabung. Setiap bangun dari mimpi itu, beliau selalu berlinang air mata, karena merasa rindu yang mendalam untuk bertemu dengan para sahabat seperjuangan yang telah lebih dahulu menghadap Allah.
Keadaan tubuhnya yang semakin lemah membuat para murid dan keluarga semakin khawatir. Batuk berdarah yang dideritanya semakin sering, dan tangan-tangannya gemetar ketika sedang membaca Al-Quran. Namun, semangat dakwahnya tidak pernah surut. Bahkan dalam kondisi sakit, beliau tetap memaksa diri untuk mengimami sholat berjamaah di masjid yang telah dibangunnya dengan susah payah. Yang paling menyentuh hati adalah ketika Sunan Kudus mulai memberikan wasiat-wasiat terakhirnya kepada murid-muridnya. Ingatlah, wahai anak-anakku, Islam yang kita ajarkan haruslah Islam yang penuh rahmat, bukan Islam yang penuh amarah. Jika kalian ingin ajaran ini bertahan hingga akhir zaman, sampaikanlah dengan kelembutan hati, bukan dengan kekerasan tangan. Pesannya dengan suara yang hampir berbisik. Suatu malam, setelah sholat Isya, Sunan Kudus memanggil istri dan putranya. Dengan mata yang sudah sayu, beliau berkata, "Jika esok pagi aku tidak bangun lagi, janganlah kalian bersedih berlebihan. Ini adalah takdir Allah yang harus kita terima dengan ikhlas. Yang penting, teruskan perjuangan dakwah ini dengan cara yang telah kita tempuh selama ini." Tragedi terakhir dalam hidup Sunan Kudus adalah ketika beliau menyadari bahwa tidak semua muridnya memahami filosofi dakwahnya. Beberapa di antara mereka masih berpikir bahwa metode yang lebih keras akan lebih efektif. Ya Allah, semoga setelah aku tiada, mereka akan memahami bahwa kelembutan adalah kekuatan terbesar dalam menyebarkan agama MU. Doanya dengan air mata yang mengalir deras. Malam terakhir sebelum wafatnya, Sunan Kudus menghabiskan waktu dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Beliau tidak tidur semalaman, seolah-olah mengetahui bahwa ini adalah malam terakhirnya di dunia. Ketika adzan subuh berkumandang, dengan tenaga yang tersisa, beliau bangkit untuk mengimami sholat berjamaah untuk terakhir kalinya. Saat sedang sujud dalam sholat subuh, Sunan Kudus tidak bangkit lagi. Allah telah memanggil hambanya yang setia itu untuk kembali kepadanya dalam keadaan yang paling mulia, dalam posisi sujud kepada Sang Pencipta. Para makmum yang melihat kejadian itu menangis terseduh-seduh, karena mereka kehilangan seorang imam yang tidak hanya memimpin sholat, tetapi juga memimpin mereka dalam perjalanan menuju Allah. Wafatnya Sunan Kudus pada tahun 1550 Masehi menjadi akhir dari sebuah kisah perjuangan yang penuh air mata, keringat, dan darah demi tegaknya Islam di tanah Jawa. Setelah wafatnya Sunan Kudus, warisan tragedi dan keagungan beliau terus bergema hingga berabad-abad kemudian. Yang mengharukan adalah, meskipun beliau telah tiada, kontroversi mengenai metode dakwahnya masih terus berlanjut di kalangan ulama. Ada yang menganggap beliau sebagai pionir dakwah yang bijaksana, namun ada pula yang masih mempertanyakan keislaman pendekatan akulturatifnya. Yang paling menyedihkan adalah ketika beberapa generasi setelahnya, ada upaya untuk memurnikan kembali Islam di Kudus dengan menghilangkan jejak-jejak budaya Hindu-Buddha yang telah terintegrasi. Para ulama Puritan datang dengan semangat untuk merombak semua yang mereka anggap bid'ah, termasuk menghancurkan ornamen-ornamen candi yang ada di Masjid Menara Kudus. Untunglah, masyarakat setempat dengan gigih mempertahankan warisan Sunan Kudus sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Ironi terbesar adalah bahwa metode dakwah Sunan Kudus yang penuh toleransi justru menjadi bukti keberhasilan terbesar penyebaran Islam di Jawa. Tradisi larangan menyembelih sapi yang beliau mulai masih dipertahankan hingga kini oleh masyarakat Kudus, menunjukkan betapa dalam pengaruh beliau dalam membentuk karakter masyarakat. Bahkan non-Muslim di Kudus merasa dihormati dan tidak terancam dengan kehadiran mayoritas Muslim, sebuah fenomena langka di banyak tempat lain. Tragedi sesungguhnya adalah ketika kita menyadari bahwa visi Sunan Kudus tentang Islam yang rahmatan lil alamin seringkali diabaikan oleh generasi-generasi sesudahnya yang lebih memilih pendekatan keras dan eksklusif. Beliau telah menunjukkan bahwa Islam bisa menjadi agama yang menyatukan, bukan memecah belah, agama yang merangkul perbedaan, bukan menghilangkannya. Pesan terakhir yang terpancar dari seluruh tragedi hidup para wali songo, khususnya Sunan Kudus, adalah bahwa dakwah sejati memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Mereka rela kehilangan kenyamanan, menghadapi fitnah, bahkan dikhianati oleh orang-orang terdekat, demi satu tujuan mulia,
menyebarkan rahmat Allah kepada seluruh alam. Hari ini, ketika kita melihat masjid-masjid megah dan umat Islam yang jumlahnya mayoritas di Indonesia, kita sering lupa bahwa semua itu dibangun di atas air mata, keringat, dan darah para wali yang berjuang di saat Islam masih menjadi agama minoritas. Mereka adalah para pahlawan sejati yang tidak pernah mementingkan diri sendiri, tetapi selalu mengutamakan kemaslahatan umat. Kisah tragedi Wali Songo mengajarkan kita bahwa perjuangan menegakkan kebenaran tidak pernah mudah. Setiap langkah dakwah akan selalu diuji. Setiap kebaikan akan selalu ada yang mempertanyakan. Namun, seperti kata Sunan Kudus dalam wasiatnya, jika kita yakin bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan Allah, maka teruskan dengan penuh keikhlasan, biarlah Allah yang menilai. Semoga kisah tragedi dan kemuliaan para wali songo ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan Islam dengan cara yang penuh hikmah, sabar dalam menghadapi ujian, dan ikhlas dalam menerima segala konsekuensi di jalan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga para wali mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.